Jumpa lagi di channel Mr. Abraham. Hari ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua. Ada 5 tahapan yang perlu diperhatikan di dalam budidaya ikan. Yang pertama itu yaitu masalah kolam ya, kolam. Dan yang kedua masalah bibit, bibit ya. Oke. Terus bibit. Nah ini untuk hari ini kita akan bahas mengenai hal itu, tentang bagaimana cara agar supaya bisa menghasilkan lele yang maksimal. Oke, sambil mungkin kita berbicara, kita akan melihat kolam saudara ya, untuk memperlihatkan kepada rekan-rekan semua. Oke, jadi hal yang pertama itu mengenai masalah kolam ya. Kolam yang tidak disiapkan untuk pembudidaya ikan lele itu harus memenuhi standar. Yang pertama kolamnya, yaitu tinggi kolam itu kalau bisa 1,2 meter. Dengan panjang dan lebar itu yaitu terserah saudara. Jadi kolam itu harus memenuhi standar dengan bentuk dan mudah untuk dilakukan pengiringan atau pengurasan. Nah ini coba kita lihat di kolam sebelah yang kita sudah kuras. Ini adalah kolam ya, beton yang kita punya. Ini hanya saya sebagai contoh saudara. Kolam beton dengan kolam terpal itu ukurannya sama saja. Itu tingginya sekitar 1,2 meter. Nah ini kita bisa lihat dari batas bekas air itu ada warna hitam coklat ya. Itu adalah batas air dengan ketinggian itu 1 meter tingginya. Dan lebar kolam ini adalah 3,5 kali 7 meter. Dengan model dasar itu yaitu bahwa di bagian tengah ini itu kita buatkan parit lebih rendah daripada badan kolam yang sebelah kiri dan kanan. Dan kemiringan badan kolam kiri dan kanan ini, bahunya ini, itu berkisar sekitar 5 derajat ya. Jadi pada saat kita melakukan pengurasan, air itu akan kering dan habis. Dan pembuangannya kita buat dengan menggunakan pipa ya, seperti yang terlihat seperti di bawah ini saudara. Ini adalah pembuangan. Dan pada saat kita melakukan penutupan itu, kita hanya menggunakan pipa saja, seperti ini kita lihat ya. Nah ini adalah pipa penutup. Jadi kita tinggal hanya masukkan ke lubangnya saja sini saudara. Ini sudah membuat kolam ini jadi ketutup semua ya. Jadi air tidak akan keluar. Begitupun pada saat pengurasan. Jika pengurasan kolam itu kita akan ganti pipanya ya. Pipa yang kita gunakannya itu pipa yang kita sudah lubangi dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Untuk ikan yang besar ya, seperti ini saudara. Nah, ini adalah pipa yang kita sudah lubangi dengan disesuaikan dengan ukuran ikan yang ada di bawah pada saat kita melakukan pergantian air ya. Jika ikannya sudah besar, ini bisa menggunakan ini. Tapi jika masih kecil, ini kita model seperti ini. Jadi kita buat yang kecil juga saudara. Sehingga pada saat pengurasan itu, ikan-ikan itu tidak akan keluar dari pembuangan. Terus yang tidak kalah, artinya yang sangat penting juga, yaitu mengenai suplai air yang masuk. Nah ini ada pipa ya, kita sudah buat. Ini adalah pipa yang terhubung dengan sumber air. Jadi pada saat kita pengisian kolam ini, nah ini pipa ini kita akan buka dan sendirinya air akan masuk. Jadi untuk kolam itu memang sangat perlu sekali memperhatikan mengenai sirkulasinya, yaitu sumber air masuk dari mana dan pipa pembuangannya harus diperhatikan supaya pada saat kita melakukan pemanenan itu tidak kewalahan bahkan untuk pengisian air. Nah ini adalah kolam yang sudah kita isi air dengan ketinggian 60 cm ya. Dan setelah diisi air, untuk menumbuhkan probiotik itu yang berupa plankton dan lumut serta jentik-jentik nyamuk, itu kita menggunakan probiotik E4 ya. Dimana 1 liter itu 1 botol E4 kita gunakan untuk 2 kolam ya, dibagi 2. Nah setelah diberi probiotik E4, air yang ada di kolam ini akan didiamkan selama 1 minggu ya. Setelah 1 minggu, nah kemudian setelah 1 minggu
itu baru dilakukan penaburan bibit ya, bibit lele. Dan kebetulan ini kolam ini sudah 1 minggu dan kelihatan hijau dan jentik-jentik nyamuknya pun sudah nampak. Nah, seperti ini. Dan jika sudah demikian, berarti kolam persiapan untuk pembibitan itu sudah siap, tinggal dimasukkan bibit, saudara. Oke, sekarang kita masuk tahap yang kedua, yaitu mengenai bibit. Bibit itu sangat penting sekali, saudara. Jadi kita sarankan supaya pada saat memesan bibit itu bisa memesan bibit di tempat pembibitan yang memiliki sertifikasi dari Dinas Perikanan. Nah, seperti bibit-bibit yang kami tebar ini, saudara, ini semua bersumber dari pembibitan yang memiliki sertifikasi dari Dinas Perikanan Samarinda. Dan ini cukup bagus ya. Dan ukuran bibit yang kami pesan itu rata-rata yang 1 cm. Nah, memang ada beberapa kelemahan. Jika bibit kita pesan ukuran kecil, itu akan prosesnya lama. Karena untuk mencapai dengan ukuran 5 cm, itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan ya. Jadi 1 bulan. Jadi pada saat proses panen kemungkinan akan mencapai umur 4 bulan sampai 6 bulan ya. Itu untuk bibit. Tapi keuntungannya, jika kita memesan bibit yang ukuran 1 cm, biasanya di tempat pembibitan itu belum melakukan penyortiran. Jadi ada kemungkinan bibit-bibit yang super ya, dari 10.000 ekor itu kita bisa dapatkan sekitar 3.000 yang super, yang pertumbuhannya cepat, dan itu bisa panen sampai umur 3-4 bulan, saudara. Itu kalau kita pesan dari ukuran kecil. Nah, tapi jika kita pesan ukuran besar dari ukuran 5 cm, nah itu biasanya di pusat pembibitan itu sudah dilakukan penyortiran ya, sudah melakukan penyortiran. Jadi untuk mendapatkan bibit yang super itu kayaknya agak susah. Kenapa? Karena biasanya pembibitan itu penjualannya, jika kita pesan misalnya 10.000 ekor, itu akan dicarikan bibit yang seragam ya, yang seragam. Jadi yang super itu kalau misalnya cuma 1.000 tidak mungkin digabung karena akan kelihatan lebih besar. Nah, itu keunggulannya. Nah, itu mengenai bibit ya, mengenai bibit. Nah, terus untuk teknik perawatannya itu sangat perlu sekali, karena jika perawatannya tidak maksimal itu bisa leleknya bisa sakit. Nah, salah satu teknik perawatannya itu tadi saya sudah jelaskan di depan. Jadi sebelum bibit masuk itu harus disterilkan dulu, diberi probiotik dulu. Nah, seperti yang ini, kolam ini, saudara. Ini leleknya sangat sehat sekali. Dan ini umur bibit ini sudah 1 bulan ya. Ini sudah ukuran sekitar 5-6 cm. 5-6 cm. Kalau kita di Samarinda ini sudah tidak lolos sortiran 6. Nah, jadi untuk masalah bagaimana proses perawatan pada saat misalnya mengalami penyakit, biasanya itu muncul di musim hujan. Itu akan saya bahas di segmen berikutnya, saudara. Jadi untuk saat ini saya hanya bahas mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu yang pertama tadi masalah kolam, saya sudah jelaskan. Yang kedua ini masalah bibit, sumber bibit itu harus diperhatikan. Nah, terus yang ketiga itu mengenai masalah kualitas air, terus proses penyortiran dan pakan. Masih ada 3 tahap. Itu akan saya uraikan di konten berikutnya. Nah, ini kita coba lihat ya, bibit-bibit lele yang sudah kita masuk dan menyebar. Nah, ini saya perlihatkan ya. Ini adalah jenis lele yang super ya. Ini yang super.
Ini yang super ada sekitar 2.500 ekor ya. Ini lebih besar ya. Yang super itu lebih besar dari biasanya, dari sortiran yang kita pertama. Ini kita dapatkan ini setelah melakukan penyortiran karena bibit yang kita pesan itu ukurannya 1 cm. Nah ini. Terus di dua kolam ini ya saya perlihatkan. Di kolam ini dengan kolam yang sebelah itu sama ukurannya. Ini isinya ada 4.000 ekor. Jadi 4.000, dua kolam ini 8.000, tambah ini 10.000. Nah kita lihat, ini beda. Ini ukurannya agak kecil sedikit. Nah ini agak kecil. Nah jadi itulah keuntungannya kalau kita memesan bibit dengan ukuran yang masih kecil dari pembibitan yang belum sempat disortir. Kita mendapatkan keunggulan bibit yang super. Dan biasanya kalau bibit super ini paling umur 3 bulan kita sudah bisa panen, saudara. Karena memang itu pertumbuhannya lebih cepat ya. Itu. Oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Nantikan konten berikutnya saya akan bahas lagi mengenai masalah pakan, proses penyediaan air atau sanitasi air yang bagus, bagaimana teknik pengelolaannya. Terus yang tidak kalah penting yaitu proses penyortirannya. Oke, terima kasih.